Kita mulai dari cerita kecil, Mogok Podcast. Jadi besar, jadi jagoan. Berkumpul bersama, berbagi suara. Di tiap episode kita belajar dan tertawa. Dengan semangat dan tawa kita Ya, gimana Bu? Ya, sesudah diamati keberadaan kita PPKN juga YLKI, selalu yang diomongkan adalah konsumen itu harus berani menuntut haknya. Satu hal yang harus sudah dimulai sekarang adalah konsumen bertanggung jawab ketika dia berkonsumsi. Jadi tidak hanya pintar untuk menyampaikan mengadu, tetapi dia juga harus bertanggung jawab ketika dia mengkonsumsi suatu baca. Kalau enggak dia cuma ngadu aja. Nggak ada koordinasi. Nah, kemudian dia harus belajar. Nah, itu cara-cara yang harus ditemukan saat ini adalah kemauan dia bertanggung jawab ketika berkonsumsi. Itu satu hal yang penting sesudah dilakukan sekian tahun mendidik konsumen untuk berani mengadu. Sekarang mendidik konsumen harus berani bertanggung jawab terhadap produk yang dibelinya, yang dipakai, dibaca. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang harus selalu dimasukkan ke mereka dalam edukasi adalah apakah Anda melakukan ini? Nah, itu dicatat semua. Nah, di dalam pengaduan itu tetap dibuka karena itu sesuatu yang bisa digunakan untuk alat bukti kepada DPR dan kepada pemerintah bahwa apapun yang dia katakan harus dari hasil pengaduan itu bisa ditunjukkan. Buat regulasi ya. Yang pertama adalah di dalam pengaduan itu harus dibicarakan soal product knowledge. Sengketa konsumen dan produsen itu apa sih dalam pengaduan itu? Apakah karena tidak jelas menjelaskan product knowledge? Kalau bank ya kartu kredit jelasin, nggak jelas, bukan itu yang dia ngerti sehingga dia keliru menggunakan kartu kredit itu sendiri. Nah, itu yang disebut sebagai product knowledge yang tidak dijelaskan oleh pelaku usaha kepada konsumen atau tidak jelas. Yang kedua, itu adalah soal bisnis proses. Pasti sengketa konsumen itu adalah karena bisnis prosesnya nggak jelas. Misalnya, saya ini tiba-tiba di ronsen, tanya dong. Saya ini kan ronsen, kalau ketika pada proses ronsen itu ada kontras. Nah, ada orang yang kemudian dengan kontras itu untuk memperjelas gambar paru-parunya itu alergi. Yang harus menjelaskan dokternya atau tukang ronsennya. Iya, ahli ronsennya atau dokternya. Coba dicek di rumah sakit, nggak ada. Itulah yang mengakibatkan korban di masyarakat. Karena bisnis proses di rumah sakit itu nggak jelas siapa yang kemudian harus ngomong, dokternya atau sananya. Kalau enggak kedua-duanya kan dari malah repot juga gitu. Yang ketiga itu urusan infrastruktur. Di luar Jawa nggak ada yang namanya kursi gigi. Lah kalau dia nambah gigi ya nggak bisa lah gitu. Emang dia pakai apa gitu loh. Nah, itu juga harus disampaikan. Jadi hal-hal semacam itu. Yang keempat, ya nggak perlu lah dokter kurang senyum. Saya itu nggak butuh senyum. Saya itu butuhnya ini saya selesai dan kapan dan begitu. Jadi 4 hal itu digunakan sebagai analisa tentang pengaduan atau persengketaan konsumen. Kalau itu dikumpulkan bisa dikirim ke BUMN. Perbankan, lo paling banyak itu adalah bisnis prosesku nggak bener. Betul kan itu? Kalau nggak permalukan, nulis berulang-ulang. Jadi itu yang, apa kabar Niko? Oh udah gede. Udah dari Semarang. Jadi hal-hal yang bisa dilakukan oleh kita dengan mengumpulkan pengaduan atau orang yang datang minta tolong itu dianalisa. Hasil analisa itu diberikan kepada BUMN yang kemudian kalau perbankan ini salahnya. Nah, kalau enggak kamu diem aja disuratin tidak kemudian jawab. Ya, itulah. Ya, itu aja Bu ya. Semoga konsumen Indonesia semakin cerdas dan semakin peduli ya Bu. Iya, itu penting ya, Bu, ya? harus dibekali untuk bertanggung jawab, diingatkan. Tidak hanya menuntut hak, tapi tugas kamu adalah juga bertanggung jawab ketika berkonsumsi. Oke, Terima kasih. di udara nyaman dengar. Kita jadi juara Mogok Podcast.
Kita takkan berhenti